Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan investigasi kontak untuk mengetahui faktor risiko terhadap 3 kasus hepatitis akut yang menyebabkan 3 pasien anak meninggal dunia. Langkah mitigasi pun telah disusun guna meminimalisir dampak buruk dari penyakit yang masih misterius ini. Dan untuk mendalaminya sudah hadir lewat sambungan Zoom, ada Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama KSP. Kemudian ada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes, dan ada Prof. Dr. Hanifa Oswari, dokter spesialis kesehatan anak. Selamat malam Ibu-ibu dan Prof. Hanifa. Selamat malam Mbak Nadia. Selamat malam Eva, Bu Nadia, Prof. Hanifa. Saya ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, ini pemerintah sudah melakukan investigasi secara epidemiologi untuk kasus penyakit hepatitis akut misterius ya. Saya tidak tahu nih terminologi yang paling pas, hepatitis akut misterius begitu ya. Apa saja hasilnya, Bu Nadia? Ya, kita mencoba mencari faktor-faktor risiko penyebab penularan yang terjadi ya. Jadi kita melihat dari 3 kasus kematian pada anak usia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun ya. Di mana dalam rentang waktu 2 minggu ya kematiannya. Nah, ini kemudian kita mencoba mencari misalnya faktor lingkungan, faktor kondisi sosial ekonomi, kemudian faktor apakah ada perjalanan sebelumnya yang memungkinkan menjadi si anak ini menjadi tertular atau sakit. Kemudian juga mencoba mencari apakah ada orang atau keluarga lain yang juga menderita sakit kuning sebelum si anak sakit, atau bahkan setelah anak sakit juga ada anggota keluarga lain yang menderita hal yang sama. Ini yang kita lakukan, dan pendidikan epidemiologi ini sudah kita selesaikan ya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan dari mana ketiga anak ini mendapatkan sumber penularan, karena kan tidak ada riwayat anggota keluarga yang sakit sebelumnya. Apa saja kemudian hasilnya? Tadi kan sempat Bu Nadia mengatakan sempat diinvestigasi begitu ya, melakukan perjalanan. Apakah memang anak-anak ini pernah punya track record perjalanan ke mancanegara? Karena kita tahu bahwa penyakit ini awalnya dari mancanegara sebetulnya ya, Prof. Bu Nadia. Iya, kalau dari hasil kontak investigasi yang kita lakukan, ketiga almarhum anak ini tidak ada yang sebelumnya melakukan perjalanan ke luar negeri ya, 14 hari sebelumnya. Bahkan perjalanan keluar dari kota Jakarta ya, tidak ada riwayatnya. Hanya memang sebelum dirawat di rumah sakit, gejalanya hampir sama ketiga anak ini, yaitu dia mulai dengan rasa mual dan sakit perut yang tidak berkurang ya setelah 5 hari. Oke, apakah kemudian benar dari hasil pemeriksaan laboratorium ini tidak ditemukan virus yang menjadi penyebab penyakit hepatitis, virus hepatitis A, B, D, B, C, dan E yang kemudian biasanya menjadi penyebab penyakit hepatitis, Bu Nadia? Iya, sampai saat ini hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan untuk tipe virus A, B, C, dan D itu negatif ya. Hanya memang kita belum menyelesaikan untuk pemeriksaan virus tipe E-nya, hepatitis virus hepatitis E-nya, dan juga yang harus dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk virus tipe adenovirus ya, karena bagian besar penyebab hepatitis akut berat ini adalah hepatitis yang disebabkan oleh adenovirus. Oke, sekarang saya ke Prof. Hanifa. Prof. Hanifa, apakah kemudian IDAI juga sudah melakukan investigasi terkait laporan kasus dugaan hepatitis akut misterius ini? Apa saja kemudian temuannya? Terima kasih, Pak. Jadi IDAI tidak melakukan tracing untuk pasien karena tracing itu tanggung jawab dari Kemenkes dan bagian dari hub dari Kemenkes untuk melakukan tracing itu. Jadi IDAI tidak melakukan tracing keadaan demikian. Tapi hasil pemantauan atau mungkin melihat apa yang kemudian ada di media begitu ya, Prof. Kesimpulannya sendiri kalau analisa IDAI seperti apa, Prof? Jadi kalau melihat 3 kasus ini, mereka datang dalam kondisi yang sangat berat.
Bahkan waktu dirawat di rumah sakit RSCM sendiri, yang 2 kasus itu hanya hitungan jam, hanya yang satunya masih ada kurang lebih 2 hari baru meninggal, tapi ketiganya datang dengan koma dan dengan kejang juga, ternyata tiga-tiganya kejang. Jadi kondisi pada saat datang itu sudah sangat demikian buruk, ya. Sehingga kami di rumah sakit mengalami kesulitan untuk menolong dalam waktu yang pendek demikian. Kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya memang belum pernah ditemui kasus seperti ini ya, Prof. Artinya begini, ini sampai disebut begitu ya, hepatitis akut misterius begitu. Apakah memang selama ini tidak pernah ditemukan kasus-kasus seperti ini, Prof? Kasus-kasus seperti ini sebetulnya kita temukan dalam 1 tahun kira-kira 1 sampai 2 kali. Kadang-kadang kami juga tidak menemukan penyebabnya, tetapi kasus ini demikian cepat terjadinya dalam waktu singkat. Tadi Dr. Nadia mengatakan dalam 2 minggu saja sudah ada 3 kasus dan ketiga-tiganya langsung berat dan tidak tertolong. Ya, ini keadaan yang tidak biasa selama ini dihadapi di rumah sakit. Oke, kalau memang Prof mengatakan ini tidak biasa, kalau begitu bagaimana antisipasinya? Apa yang kemudian ini menjadi tidak biasa? Tadi Prof katakan memang sebelumnya sempat ada ditemukan begitu ya, Prof ya. Tapi yang tidak biasa kali ini adalah karena jumlahnya begitu ya, Prof? Ada 2 hal, saya kira ketidakbiasaannya itu adalah 1, datangnya dalam keadaan berat dan jumlahnya banyak. Dan juga kalau kita lihat dari negara lain laporannya, ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara, bahkan sudah lebih dari 20 negara melaporkan hal yang sama. Jadi ini hal yang tidak biasa dalam hal penyebarannya dan dalam hal beratnya penyakit. Oke. Kalau kemudian kita bicara penyebaran begitu ya, Prof ya. Kalau penyebaran kan mungkin masyarakat sudah cukup paham begitu bagaimana penyebaran penyakit hepatitis. Tapi kalau untuk yang ini apakah bisa diidentifikasi bagaimana kemudian kita mencegah agar ini kita tidak terinfeksi begitu atau anak-anak kita tidak terinfeksi, Prof? Kalau melihat dari gejala yang sudah ada, tadi Dr. Nadia menyebutkan pasien itu dengan gejala saluran cerna, saya kira nomor 1 kita harus perhatikan kemungkinan penularannya melalui saluran cerna dahulu. Jadi gejala-gejala seperti diare, muntah, sakit perut, demam-demam ringan, itu sudah memberi warning kepada kita untuk berhati-hati untuk keadaan ini dan sebaiknya meminta pertolongan dari tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk menilai apakah keadaan ini mengarah ke arah hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya yang berat ini. Oke, artinya penularannya kurang lebih sama begitu ya dengan penyakit hepatitis yang lain begitu? Untuk hepatitis A dan E penularannya seperti itu, tapi B dan C sebetulnya bukan melalui makanan tetapi melalui darah. Oke, IDAI menghimbau pada masa mudik lebaran ini orang tua untuk lebih waspada terkait adanya temuan kasus ini. Mengapa demikian kalau begitu, Prof? Saya kira dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi yang kita belum tahu perkembangan penyakitnya seperti apa nantinya, apakah kita akan terus mendapatkan penambahan kasus, kehati-hatian itu sangat diperlukan. Para orang tua sebaiknya berhati-hati, paling tidak waspada untuk kemungkinan kasus ini menjadi lebih banyak dialami. Oke, sekarang saya minta tanggapan dari Bu Brian. Bu Brian, kalau kemudian diminta adanya peningkatan kewaspadaan begitu, bagaimana kemudian KSP mengkomunikasikan strategi atau bagaimana kemudian menyusun strategi agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman penyakit ini, Prof? Bu Brian. Iya, kalau dari kantor staf presiden sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor staf presiden ya. Kembali ke Perpres nomor 83 2019, tugas KSP itu kan ada 3. Yang pertama adalah untuk mengawal program prioritas nasional, melakukan komunikasi politik, serta melakukan pengelolaan isu strategis. Jadi fungsi kami sekarang, peranan yang bisa kami lakukan sekarang adalah memantau dahulu. Baik itu memantau dari media, kemudian juga memantau juga dari respon yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
Nah, sejauh ini yang kami lihat kan pada 15 April kalau tidak salah ya Bu Nadia ya, surat edaran sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, dan ini artinya juga respon yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup cepat. Tinggal nanti kita pantau lagi perkembangannya seperti apa. Tadi Bu Nadia juga menyampaikan bahwa dari 3 kasus pun sebetulnya statusnya belum bisa dikatakan, bahkan mungkin saja belum ya, karena kita belum bisa menyingkirkan bahwa ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis yang selama ini kita kenal. Kalau ini sudah bisa disingkirkan, mungkin baru bisa kita anggap ini sebagai kasus yang dilaporkan sebagai hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Oke, baik. Tapi Bu Brian, pada faktanya kemudian sudah timbul korban jiwa begitu. Bagaimana kemudian strategi dari pemerintah pusat, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk juga misalnya di Jawa Timur yang kemudian ditemukan suspek 100 lebih anak begitu. Nah, bagaimana kemudian upaya untuk melakukan strategi untuk mencegah supaya timbul korban lagi begitu, Bu Brian? Ya, komunikasi publiknya tentu saja itu harus diperkuat. Pesan utama kepada publik adalah agar harus waspada, tetapi tidak boleh panik. Dan ini penting untuk masyarakat. Kemudian juga kalau komunikasi dengan Pemda, saya rasa di surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh Fasyankes semua, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, kemudian juga Pemda untuk memantau dan mengenali sedini mungkin kasus-kasus yang memiliki gejala yang disebut dengan sindroma jaundice ya, atau sindroma kuning. Nah, tadi Prof. Hanifah sebetulnya mengatakan hepatitis sendiri walaupun bukan yang dikategorikan sebagai KLB ini, memang kita tahu banyak kasus terjadi begitu kan, sehingga pelaporan itu sudah jalan sebetulnya dari pemerintah daerah, termasuk yang dari pemerintah daerah dari Jawa Timur. Hanya saja ini kan bukan berarti bahwa dia termasuk kategori yang hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya atau penyebabnya. Setahu saya juga itu usianya masih mencakup semua umur kalau tidak salah ya, dari 114 kasus yang dari Jawa Timur itu. Sementara untuk yang KLB hepatitis akut ini secara kita pengkategoriannya kisaran usianya itu di bawah 1 bulan sampai 16 tahun begitu. Sehingga memang sangat spesifik untuk anak. Oke, kita akan elaborasi lebih jauh lagi soal bagaimana kemudian memitigasi kasus yang terjadi ini. Kita akan break terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan dialog. Saya ke Prof. Hanifah lagi. Prof, Anda melihatnya bagaimana sejauh ini respon pemerintah terhadap ditemukannya kasus yang diduga hepatitis misterius akut ini? Mbak Eva, saya melihatnya bahwa pemerintah sangat sigap untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Kan Menteri Kesehatan sendiri, Bapak Budi Gunawan Sadikin, turun di dalam setiap pertemuan, baik dengan kami maupun dengan pihak luar yang bersama-sama kita mencari pengetahuan terbaru baik dari Inggris maupun Amerika. Dan juga jajaran Kemenkes sangat sigap untuk membuat standar-standar yang harus kita lakukan. Dan pencarian kasus-kasus dilakukan oleh dinas kesehatan dengan sangat cepat, dan saya kira semua pihak membantu dalam hal ini untuk kecepatan persiapan kita kalau kasusnya bertambah banyak. Oke, apa saja kemudian Prof tantangannya kalau kemudian sudah dilakukan di saat turun atau praktek di lapangan, apa saja kesulitannya sebetulnya untuk melakukan mitigasi kasus ini? Saya kira yang pertama adalah kesiapan kita untuk melakukan pemeriksaan hepatitis A tadi yang sudah disebutkan, karena reagennya kita mesti mencari untuk mendatangkan dari luar negeri, dan itu sudah mulai dilakukan dan sudah ada reagen yang datang. Dan juga sebetulnya bukan hanya sekedar mencari
bukan hepatitis A sampai E, tapi juga mencari sebetulnya ada virus apa di dalam anak tersebut. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah juga, sedang dilakukan whole genome sequencing yang kita bisa tunggu hasilnya mungkin minggu depan akan sudah kita dengar hasilnya. Jadi kita perlu kecepatan untuk mendapatkan profil virus dan juga kemungkinan lain pada kondisi seperti ini. Di lain pihak juga kita lihat bahwa di Indonesia sangat besar, pulau-pulaunya sangat banyak, dan itu juga ada kesulitan untuk usaha diagnostik yang seperti di Jakarta. Saya kira itu yang menjadi masalah di kita untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara cepat di daerah, untuk bisa semuanya melakukan misalnya pemeriksaan SGOT, SGPT yang dipersyaratkan oleh WHO. Dan ini harus kita bisa lakukan di semua tempat fasilitas sehingga penemuan kasus menjadi lebih cepat dan bisa dibawa ke fasilitas yang lebih tinggi agar pertolongan pasien itu menjadi lebih cepat dan bisa tertolong. Oke, yang kemudian dikhawatirkan masyarakat adalah karena saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 adalah penyakit ini akan menjadi pandemi begitu, Prof. Apakah kemudian yang tadi Prof katakan sudah melakukan pemeriksaan secara dini itu bisa mencegah ataukah memang mungkinkah ini menjadi pandemi begitu, Prof? Kita belum tahu seberapa cepat penularannya, tetapi kalau melihat begitu banyak negara yang sekaligus melaporkan, saya kira potensi untuk menjadi pandemi itu ada, tapi di Indonesia kita belum tahu bagaimana penyebaran berikutnya. Oke, sekarang saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, apa saja yang kemudian langkah-langkah apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh Kemenkes sejauh ini untuk memitigasi kasus ini? Iya, tentunya selain penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk tindakan yang sifatnya kuratif ya, tapi yang tadi disampaikan Prof. Hanifah, tetapi yang penting juga adalah sebenarnya upaya lebih ke hulu lagi. Oleh karena itu memang kita terus ya menghimbau masyarakat untuk memperhatikan tentunya dan menerapkan kebersihan dan sanitasi personal ya, karena dengan cuci tangan kita jelas tadi karena penularannya ada kemungkinan melalui makanan ataupun melalui saluran cerna, sehingga menerapkan tentunya cuci tangan itu menjadi hal yang sangat baik untuk memutuskan rantai penularan. Nah ini permasalahannya kalau kita berbicara menerapkan cuci tangan, kalau orang dewasa mungkin untuk menerapkan cuci tangan tidak terlalu sulit karena sadar ya, sudah paham sekali. Tetapi kalau kita berbicara mengenai anak-anak usia 6 tahun, ini merupakan tantangan orang tua ya untuk kemudian membiasakan anaknya itu cuci tangan setelah dia memegang apapun bendanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentunya karena ada kemungkinan bahwa penularan hepatitis yang non A sampai E ini adalah disebabkan juga melalui airborne atau melalui udara, tentunya menjalankan protokol kesehatan yang selama ini sudah kita lakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap harus kita jalankan. Nah yang ketiga adalah penting juga untuk membangun kewaspadaan masyarakat nih Mbak Eva, bahwa kalau tadi Prof. Hanifah sampaikan ada gejala-gejala mual, muntah, diare yang mungkin tidak diketahui penyebabnya, jangan tunggu sampai kondisinya semakin berat baru dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi Prof. Hanifah menyampaikan waktu yang sangat sedikit untuk kemudian rumah sakit bisa memberikan pertolongan, itulah yang menyebabkan kemudian kita sulit untuk memberikan bantuan ataupun pertolongan semaksimal mungkin. Oleh karena itu lebih dini, lebih cepat. Jangan menunggu sampai anak kuning dulu, karena jelas ya gejala daripada hepatitis ini adalah sama, kuning. Tapi kalau kita menunggu kuning mungkin tadi Prof. Hanifah sampaikan sudah stadiumnya lebih lanjut. Jadi kita lebih cepat, lebih baik. Nah yang keempat adalah kembali bahwa kalau kita ada anggota keluarga ataupun tetangga yang mungkin menderita sakit kuning, sebaiknya laporkan ke puskesmas terdekat supaya puskesmas terdekat bisa melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan kontak investigasi untuk kita bisa membatasi penularannya tadi. Jadi hal-hal ini yang kita lakukan dari hulu sampai hilir. Tentunya kalau hilir kita berbicara bagaimana kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
Oke, Bu Nadia, tapi kemudian tadi Prof. Hanifah mengatakan bahwa sampai saat ini karena masih belum ada kepastian begitu ya, potensi untuk menjadi pandemi itu masih ada kemungkinannya. Sejauh mana kemudian Kemenkes mengantisipasi ini dan bagaimana kemudian komunikasi dengan WHO soal penyakit terbaru ini? Ya, sebenarnya kalau yang kita lihat ini sebenarnya suatu sistem kewaspadaan yang dibangun oleh WHO ya. Sebenarnya ini bukan kasus pertama mana negara-negara melaporkan adanya jenis penyakit atau jenis virus baru ya sebelumnya tidak diketahui. Jadi selama April saja sebenarnya sudah ada 11 penyakit yang dilaporkan oleh berbagai negara. Walaupun mungkin hepatitis ini mengapa kemudian disebut sebagai kejadian luar biasa oleh WHO pada pertengahan April yang lalu, ini dikarenakan sudah 22 negara ya yang sudah melaporkan kasus ini. Tapi kalau kita lihat angka kematiannya ini masih cukup rendah karena hanya 1%. Tetapi kemudian kalau kita lihat persen dari anak yang terkena hepatitis non A sampai E ini membutuhkan kemudian pengobatannya adalah salah satunya transplantasi hati. Ini juga merupakan tantangan ya untuk negara-negara untuk kesiapan bisa melaksanakan hal ini. Nah, jadi kalau untuk menjadi pandemi nanti tentunya WHO akan melihat berapa besar eskalasi masalah ini, tetapi mungkin bisa apakah jadi pandemi atau tidak rasanya ini masih perlu cukup waktu yang panjang untuk bisa menyatakan kondisi ini karena jumlahnya kalau kita bandingkan dengan COVID tidak secepat penambahan COVID ya dan kemudian juga penularannya ini tidak secepat yang terjadi seperti pada saat kita menghadapi COVID. Oke, Bu Brian tadi sempat dikatakan Bu Nadia juga bahwa WHO kan sudah menetapkan status penyakit ini dalam kondisi luar biasa begitu ya. Bagaimana kemudian statusnya di Indonesia? Apakah statusnya juga sama KLB juga ataukah memang belum memenuhi klasifikasi untuk ditetapkan sebagai KLB? Nah, ini sebetulnya yang bisa menjawab Bu Nadia ini dari Kementerian Teknis ya. Oke. Tetapi sebuah kasus dikatakan terjadi KLB kan kalau memang situasinya di luar kebiasaan gitu ya. Jumlahnya meningkat sangat pesat dalam waktu yang singkat begitu itu sudah bisa disebut sebagai KLB. Tetapi kalau WHO mengatakan ini secara global adalah kejadian luar biasa, sebetulnya kita juga menjadi bagian dari itu. Sehingga respon yang dilakukan oleh Indonesia adalah mengikuti juga apa yang direkomendasikan oleh organisasi dunia, dalam hal ini adalah WHO. Demikian. Oke, Bu Nadia ingin menambahkan, silakan Bu Nadia. Ya, sampai saat ini kita memang baru menduga ya. Jadi 3 kasus yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifah tadi merupakan perkiraan atau suspek kita. Tetapi karena masih belum selesai pemeriksaannya, kita tahu ini masih tergolong sebagai kasus dengan pending klasifikasi ya. Kita tahu WHO sendiri kan ada 3 ya Mbak Eva untuk kategori kasusnya. Pertama adalah kasus yang probable ya, kemudian kasus yang disebut appealing. Jadi memang katakan karena penyebabnya belum diketahui, maka kasus yang hepatitis akut berat konfirmasi ini adalah yang bukan kasus hepatitis A sampai E. Jadi itu harus syarat utamanya disingkirkan dulu dari tipe virus penyakit hepatitis A sampai E tadi. Nah, mengenai jumlahnya, karena saat ini kan kita meningkatkan kewaspadaan. Memang ada beberapa daerah yang melaporkan adanya jumlah kasus dengan kondisi demam kuning atau sindrom kuning. Tapi tentunya kembali lagi ini harus dipastikan dulu bukan hepatitis A sampai E tadi dan kemudian dicari seperti Prof. Hanifah sampaikan penyebabnya. Kalau kita lihat jumlah grafik penambahan dengan sindrom kuning tadi tidak terlihat peningkatan yang terlalu signifikan ya, walaupun kita masih melakukan pemeriksaan dari data-data yang ada atau kasus-kasus yang dirawat saat ini untuk memastikan apakah ini merupakan hepatitis akut berat yang saat ini kita jadi perhatian kita.
Oke, baik. Sebelum kita break, saya ingin ke Prof. Hanifah dulu karena Prof. Hanifah akan meninggalkan kita di segmen ini. Terakhir dari Prof. Hanifah, apa kemudian masukan dari IDAI untuk pemerintah terhadap kasus ini? Saya kira kita tetap perlu berhati-hati dengan meningkatkan kewaspadaan bersama-sama agar seluruh jajaran Kemenkes bisa membantu untuk bisa memantau ini dari seluruh tempat di seluruh Indonesia. IDAI saya kira juga siap dengan tenaga ahli dokter anaknya di tempat-tempat dan kita harapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan diagnostik dan hal-hal yang diperlukan di daerah termasuk juga fasilitas keamanannya lengkapi dan mudah-mudahan kasus ini tidak bertambah lagi. Baiklah, Prof. Hanifah terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast dan Bu Nadia dan Bu Brian. Kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal adanya penyakit hepatitis misterius akut. Saya masih bersama Bu Siti Nadia dan juga Bu Brian Sri Prahastuti. Sebelum kita ulas ataupun kita bedah lebih lanjut lagi bagaimana kemudian kesiapan pemerintah untuk menghadapi adanya peningkatan kasus ini, saya ke Bu Nadia lagi. Bu Nadia, kalau kemudian kita bicara pencegahan misalnya, saat ini Kementerian Pendidikan sedang berupaya untuk meningkatkan anak-anak yang melakukan vaksin hepatitis demi mengantisipasi begitu atas kasus yang saat ini sedang merebak. Tapi kemudian informasi yang kami terima bahwa ketiga anak yang meninggal dunia itu sudah mendapatkan vaksin hepatitis. Apakah ini artinya vaksin hepatitis tidak bisa mencegah begitu serangan dari penyakit ini? Iya, pertama kan kita belum mengkonfirmasi ya apakah ini kasus yang termasuk hepatitis akut berat ataupun penyebab lainnya. Tapi dari hasil pemeriksaan ketiga anak ini bahwa mereka bukan terinfeksi virus hepatitis tipe A, B, C, dan D. Nah, sementara vaksin hepatitis yang kita berikan pada program imunisasi rutin itu sebenarnya untuk mencegah hepatitis yang tipe B ya. Tetapi kemarin Prof. Hanifah menyampaikan ya bahwa bagaimanapun juga karena kita banyak belum mengetahui tentang penyakit hepatitis baru ini, maka perlindungan terhadap anak-anak dengan memberikan imunisasi rutin termasuk vaksinasi hepatitis itu harus tetap dilakukan. Nah, pada kasus ketiga ini pada saat kita melakukan kontak investigasi, anak yang usia 2 tahun ini belum mendapatkan vaksinasi hepatitis. Walaupun yang usia 8 dan 10 tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis lengkap dan juga sudah mendapatkan yang usia 8 tahun itu vaksinasi COVID 1 kali dan yang usia 11 tahun vaksinasi COVID-nya sudah lengkap ya. Jadi tetap himbauan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah melengkapi vaksinasi hepatitis yang saat ini sudah menjadi program nasional. Oke, ada kemudian informasi yang menyebutkan kasus ini kemudian berkaitan dengan vaksin COVID-19. Bagaimana kemudian kebenaran informasi ini, Bu Nadia? Ya, terkait hal ini sudah dinyatakan tegas ya kemarin juga Prof. Hanifah juga menyatakan bahwa kejadian hepatitis akut berat ini tidak ada hubungannya dengan vaksin yang ada. Kita tahu bahwa memang vaksin ada yang platformnya itu menggunakan adenovirus ya, tetapi ini adenovirus yang berbeda dengan tipe yang kita temukan atau negara-negara lain ya yang sudah menemukan terkait hepatitis akut berat ini adalah tipe adenovirus yang digunakan berbeda. Yang kedua adalah sebagian besar yang terserang oleh hepatitis akut berat ini adalah pada anak-anak usia 6 tahun. Dan ini hampir di seluruh dunia anak-anak belum mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi sampai dengan data yang ada saat ini tidak ada hubungan antara vaksin dengan adanya hepatitis akut ini.
Oke. Sekarang saya ke Bu Brian. Bu Brian, kalau kemudian kita bicara mitigasi, pendeteksian, bagaimana kemudian mitigasi atau deteksi pemerintah terhadap kasus yang terjadi di tanah air? Adakah data kemudian yang bisa dipastikan sudah berapa banyak begitu yang menjadi suspek atau dugaan di daerah-daerah tertentu misalnya begitu, Bu Brian? Ya, kalau sejauh ini yang masih kita yakini tadi adalah yang sudah disampaikan berapa kali oleh Bu Nadia, 3 kasus, tapi itu kan belum bisa dipastikan ya. Dari 3 kategori terkonfirmasi ini belum bisa dikatakan karena etiologinya atau penyebabnya tidak diketahui. Kemudian yang kedua itu adalah probable ya kalau nggak salah istilahnya, dan kemudian appealing. Ini belum masuk ke sana karena kita belum bisa menyingkirkan satu lagi tadi adalah kemungkinan disebabkan oleh virus hepatitis E, itu belum bisa disingkirkan begitu. Jadi kita pun sebetulnya yang kita pantau saat ini di Indonesia kan kita belum bisa melaporkan secara resmi bahwa kita ada kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini. Sejauh ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita hanya monitor saja dari apa yang disampaikan oleh Kementerian Teknis, dalam hal ini ada dari Kementerian Kesehatan. Oke, tapi kalau dari pemerintah daerah misalnya begitu, sejauh mana kemudian awareness pemerintah daerah terhadap munculnya kasus hepatitis misterius akut ini? Ya, ini kan seperti tadi sudah kita sampaikan di sesi sebelumnya, karena berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan juga sudah diaktifkan sistem kewaspadaan dini dan respon, di mana pemerintah daerah itu memang mempunyai kewajiban untuk memantau gejala-gejala yang disebut dengan sindroma kuning ini. Dan saya masih belum melihat kompilasi bagaimana laporan dari daerah-daerah. Ini mungkin Bu Nadia mungkin lebih paham ya, apakah memang terjadi peningkatan kasus atau tidak. Memang yang merebak disampaikan di media sejauh ini adalah laporan dari Pemda Jawa Timur begitu. Tetapi itu pun tadi saya sudah sampaikan belum bisa dikonfirmasikan, belum bisa dipastikan bahwa ini adalah sebagaimana yang kita bicarakan, yaitu hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Karena ini masih menjadi bagian dari pelaporan rutin untuk kasus hepatitis. Oke, Bu Nadia, sejauh mana kemudian pelaporan dari pemerintah daerah misalnya terhadap kewaspadaan terhadap kasus ini? Iya, sistem kewaspadaan yang kita aktifasi khususnya untuk sindroma kuning ya atau demam kuning ini berjalan tentunya secara berjenjang ya, Mbak Eva. Jadi saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sedang memverifikasi laporan-laporan yang masuk dari fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, dan Puskesmas juga melakukan kontak investigasi tadi ya dengan kasus-kasus yang dilaporkan. Nah, nanti dari hasil screening awal tersebut baru nanti akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan untuk memilih lagi spesimen-spesimen mana yang mungkin perlu harus dikonfirmasi kalau memang arah hepatitis akut berat tadi. Nah, jadi sampai saat ini pemerintah pusat kita belum bisa tadi sesuai tadi disampaikan Bu Brian ya, menyatakan berapa suspek ataupun berapa kemungkinan daripada jumlah kasus hepatitis akut yang dilaporkan, karena memang proses verifikasinya ini harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Kalau kita berbicara mengenai sindrom kuning, tadi yang seperti contohnya Dinas Kesehatan Jawa Timur itu sudah menyampaikan dari Januari sampai dengan Mei itu ada 114, dan ini Bu Brian tadi sudah sampaikan ya Bu, ini juga untuk segala umur, bukan hanya untuk di bawah usia 16 tahun. Jadi khususnya kasus-kasus baru yang terjadi pada minggu ke-16-17 di tahun 2022 ini yang sedang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi. Nah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, selain melakukan verifikasi, salah satu yang juga harus dilakukan adalah melakukan persiapan begitu ya, atau pencegahan, terutama mempersiapkan fasilitas kesehatan. Tadi Bu Nadia mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengobati penyakit ini adalah dengan transplantasi hati begitu. Sejauh mana kemudian kesiapan fasilitas-fasilitas kesehatan kita untuk menghadapi penyakit
misterius ini? Ya, yang pertama adalah protap ya. Tadi mungkin Prof. Hanifah juga sudah sampaikan ya bahwa sudah ada update protap pengobatan tata laksana untuk hepatitis akut berat ini yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan ini sudah disosialisasikan ke seluruh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang tentunya pada kasus hepatitis akut berat ini tidak akan mungkin ditangani di puskesmas. Oleh karena itu memang puskesmas diminta begitu gejala itu semakin memberat, ada tanda-tanda perburukan penyakit, itu diminta untuk langsung merujuk ke rumah sakit. Dan pemerintah daerah diminta untuk menguatkan rumah sakit umum daerah dan menunjuk rumah sakit untuk rujukan ya kalau nanti ada kasus-kasus untuk hepatitis akut berat ini. Karena memang penanganannya agak berbeda ya dibandingkan dengan kita menangani hepatitis akut seperti biasa. Tetapi tidak diperlukan sih sebenarnya seperti isolasi yang seperti kita lakukan di saat pandemi, tapi memang merupakan perawatan untuk penyakit menular yang artinya nanti seperti pencegahan pengendalian infeksinya ini harus lebih ketat ya terhadap penularan akibat virus ini. Karena tadi ingat bahwa fekal oral ya dia foodborne disease yang bisa menjadi penyebab daripada penularan virus hepatitis akut berat ini. Baik, sekarang saya terakhir ke Bu Brian. Bu Brian, bagaimana kemudian komitmen pemerintah untuk mencegah agar tidak timbul korban atas kasus ini? Ya, saya melihat pemerintah sekarang sudah lebih siap sebetulnya ya menghadapi kejadian luar biasa berdasarkan pengalaman waktu pandemi COVID. Walaupun tadi Bu Nadia sampaikan berbeda dengan hepatitis, tapi juga berbeda juga dengan penanganan COVID. Tetapi paling tidak sistem ketahanan kita itu sudah semakin kuat. Ada banyak lompatan-lompatan besar, terutama dalam perkembangan fasilitas layanan kesehatan. Rumah sakit rujukan juga semakin banyak, kapasitas tempat tidur dan ICU, kemudian laboratorium untuk testing dan virus sequencing itu juga sudah semakin banyak. Dan mekanisme mobilisasi sumber daya manusia kesehatan juga kita sudah punya pengalaman dan cepat sekali untuk bisa saya lihat kemarin yang terakhir pada saat Delta terjadi itu sudah cepat sekali bisa dilakukan. Digitalisasi kesehatan untuk efisiensi dan efektivitas itu juga sudah ada. Baik. Jadi artinya ini mungkin perlu modifikasi sedikit dalam kaitannya dengan karena ini adalah penyakit digestif ya, penyakit saluran cerna begitu. Kemudian mungkin harus ada ilmu yang sedikit berbeda yang juga harus disebarluaskan secara cepat ke fasilitas kesehatan maupun kepada tenaga kesehatan di dalam penanganannya. Jadi saya melihat itu yang penting dan sudah dipersiapkan. Rasa-rasanya mudah-mudahan tidak menjadi terkonfirmasi ataupun probable ya Bu Nadia ya. Tapi paling tidak kan kita harus waspada dan semuanya sudah disiapkan ke arah sana. Mungkin nanti tantangannya yang soal transplantasi tadi, tetapi setahu saya juga tidak semuanya membutuhkan transplantasi. Dan kemudian satu hal lagi juga bahwa kita berharap sebetulnya penemuan dini bisa segera dilakukan sehingga kasus itu tidak sampai menjadi kegagalan fungsi hati yang memerlukan karena kejang misalnya atau penurunan kesadaran, mungkin kebutuhan ICU itu ada di situ, sehingga edukasi kepada masyarakat jika gejalanya sudah sangat berat itu harus ke fasilitas kesehatan yang ada fasilitas ICU itu juga perlu diedukasikan dengan baik untuk mempersingkat rujukan ya supaya tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, semoga tentunya selain juga ada kesiapan pemerintah, kewaspadaan masyarakat itu juga yang terpenting. Bu Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama KSP, dan Bu Siti Nadia Tarmizi, Sesditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih.